Makanya hadirin, hadirat, ya, jangan kita melihat seseorang secara zahir terus kita menghukumkan lah. Sebab zuhud perkara batin bukan perkara zahir. Insya Allah bisa dipahami ya. Pertanyaannya Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zuhud, sekarang kita lihat banyak ustadz-ustadz yang memahami agama, akan tetapi hidupnya menampakkan kemewahan. Padahal dia dakwah tentang zuhud dunia. Bagaimana kita menyikapinya? Pertama kita harus paham Bapak Ibu sekalian. Apa arti zuhud? Zuhud itu bukan miskin. Ya. Zuhud itu bukan melarat. Kalau melarat atau miskin bukan zuhud, nasib namanya ya. Zuhud itu tidak ada kecintaan pada dunia dalam hati. Sebab zuhud adalah ibadah batiniyah bukan ibadah zahir. Sebab Bapak Ibu sekalian ada ibadah yang dilakukan zahir atau fisik, ada ibadah yang dilakukan dengan batin atau hati. Ibadah zahir kayak sholat 5 waktu ini fisik, puasa fisik, tapi zuhud, ya, syukur, sabar itu semuanya ada dalam hati, bukan dengan fisik. Maka kita nggak bisa menilai kalau orang kaya ini rakus dunia, Beb, orang miskin ini zuhud, ya belum tentu. Kadang orang miskin lebih rakus akan dunia dibandingkan orang kaya. Hati-hati hadirin, berapa banyak orang yang hidupnya susah, dia selalu berangan-angan, coba kalau saya kaya, coba kalau saya punya harta, coba kalau saya punya duit. Kok semuanya yang diingat cuman dunia. Tapi orang kaya lihat, harta banyak, sedekah, bantu. Arti ini justru sebaliknya. Jadi intinya kita nggak bisa menilai orang dari fisik. Kalau orang kaya berarti rakus dunia, orang miskin berarti zuhud. Lah, belum tentu. Sebab zuhud perkara batin, yang bisa menilai hanya Allah, bukan kita. Ya. Walaupun ada orang mengaku, Beb, saya ini orang paling zuhud loh. Ya, saya tetap nggak bisa menilai. Yang bisa nilai cuma Allah. Ya. Kenapa? Sebab manusia hanya bisa melihat zahir. Tapi Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Yang bisa melihat hati hanyalah Allah. Hadirin, dan juga banyak para ulama yang memiliki harta itu ternyata mereka orang paling zuhud. Saya bukan belain ulama ustadz yang punya harta ya. Tentunya ini adalah pelajaran buat kita semua. Bahkan ustadz, kiai, habaib, ulama juga harus memiliki sifat zuhud. Lihat, ada seorang ulama hadirin, dia punya peternakan kuda, bukan punya peternakan kambing, kuda dia ternak. Kebun kurma berhektar-hektar, hartanya berlimpah. Tiap hari sedekah 1000 potong roti tiap hari. Siapa orang kaya di lingkungan sini sedekah tiap hari buat 1000 orang miskin? Paling 1000 orang miskin setahun sekali. Ini tiap hari Pak, tiap hari 1000 keping roti untuk 1000 orang miskin. Sampai ada satu orang bingung. Ini saya tahu dia orang soleh, ahli ibadah, tapi kok hartanya banyak ya? Seperti pertanyaan ini. Ya. Dia kritis nih. Bilang, ya Syekh, terus terang yang saya kenal, yang saya tahu dalam sejarah, yang namanya ulama kaum soleh itu hidupnya miskin-miskin semuanya. Tapi kok ente beda sendiri, kok hartanya banyak? Apa jawab ini Syekh? Dia bilang, ya fulan, demi Allah. Ya. Kalau semua yang ente lihat, harta saya yang berlimpah, peternakan, rumah yang mewah ini, semua yang aku miliki dihancurkan oleh Allah sekejap mata, tidak akan berdiri sedikit pun bulu kudukku. Nggak bakal berdetak jantungku ketakutan lah. Kenapa? Li'anna dunya fi qabdati yadi laisa fi qalbi. Sebab dunia diberikan Allah cuma di genggaman tangan saya, bukan dalam hati saya. Kalau kita dunia masih di hati kita, Bu, Pak. Ya. Naruh duit 100.000 tadi, taruh mana kok hilang sekarang? Sumpah gitu, ya Allah duit 100.000 hilang. Kenapa? Masih ada dunia dalam hati kita. Tapi para aulia, para salihin, ya, para orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak ada dunia sama sekali di dalam hatinya. Adapun harta yang dimiliki, itu semua cuman titipan Allah yang mereka siap menyalurkan kepada mereka yang lainnya. Tapi intinya Bapak, tugas kita, jangan ini yang kita sampaikan kembalikan pada diri kita masing-masing. Ya, kembalikan pada diri kita. Ayo belajar zuhud. Ayo belajar tinggalkan dunia. Ayo belajar jangan cinta pada dunia.
ini ucapan bukan untuk mengoreksi orang lain. Bukan untuk menilai orang lain. Oh kalau fulan ini nggak zuhud, Bib. Fulan zuhud, Masya Allah. Ini punya alat deteksi beli di mana ini ya? Pendeteksi zuhud. Makanya hadirin, hadirat, ya, jangan kita melihat seseorang secara zahir terus kita menghukumkan lah. Sebab zuhud perkara batin bukan perkara zahir. Insya Allah bisa dipahami ya.